Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 angkatan 16. Kali ini kita akan bikin podcast teman-teman. Dan kita udah kedatangan narasumber yang kompeten sebenarnya. Betul nggak Pak Bibi? Betul sekali. Untuk yang pertama mungkin kita perkenalan dulu Pak Ibra. Iya betul. Kita harus perkenalan. Memang tak kenal maka kata sayang. Betul itu. Gitu ya kira-kira ya. Untuk yang pertama saya sendiri, saya Muhammad Habibi. Saya Nibras Rihadatul Aisy. Ya, dan di sini ada narasumber kami yaitu dengan Halo Sobat Pemasyarakatan, nama saya Siti Alfia dari Unit Kerja Lapas Narkotika Kelas 2 Gunung Sindur, bertugas di subseksi registrasi. yang kedua ada Halo Sobat Pemasyarakatan, nama saya Raka Putra Pratama. Saya dari Unit Kerja Lapas Narkotika Kelas 2 Gunung Sindur. Tugas saya di bagian regu pengamanan. Luar biasa Pak. Selanjutnya yang terakhir dan yang Halo Sobat Pemasyarakatan, perkenalkan nama saya Ulfa Pandita, unit kerja di Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, bertugas sebagai staf tata usaha. Terima kasih. baik. Perkenalan kita sudah Pak Ibra. Mm-mm. Selanjutnya kita membahas apa sih? Sebenarnya kita nggak berat-berat banget Pak. Nggak Bibi berat-berat bahasnya banget. tuh ya cetek lah ceritanya ya. Sebenarnya penerapan apa Pak Bibi? Kali ini kita akan bahas. Untuk yang pertama mungkin karena kita di lembaga pemasyarakatan udah pasti ASN dong ya di lembaga Iya. pemasyarakatan. Karena kita kan aparatur sipil negara. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan bertanya tentang penerapan nilai berakhlak di lingkungan pemasyarakatan, Pak Ibra. Wah, iya itu memang harus dibahas Harus karena dibahas. itu kan dasar kita untuk menjadi seorang ASN gitu kira-kira ya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu berakhlak sendiri, Bu Alfi? Gimana, Oke Bu? Sobat Pemasyarakatan, berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Banyak sekali. Ternyata banyak ya teman-teman masyarakatan dari nilai berakhlak itu sendiri. Nah, kalau di lapas narkotika sendiri, Bu, untuk penerapan berorientasi pelayanan itu sendiri gimana sih Bu kalau di lapas itu sendiri itu? Berorientasi pelayanan adalah petugas melakukan pelayanan terhadap para pengunjung dan warga binaan secara humanis, transparan, cepat, dan responsif terhadap pengaduan. Jadi ketika ada pengunjung gitu kira-kira ya Bu. Iya. Jadi Ibu langsung cepat tanggap lesat gitu ya. Iya. Luar biasa. Iya Betul Bapak. sekali. Untuk yang kedua setelah berorientasi pelayanan itu ada akuntabel. Kalau akuntabel sendiri itu maksud dari akuntabel itu apa, Bu? Akuntabel adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan atau tugas yang telah diamanahkan kepada kita, terutama petugas pemasyarakatan. Saya ada kisah unik tentang akuntabel ini. Apa tuh? Coba Boleh bisa tahu, Bu? diberitahu kepada para sobat masyarakatan. Pernah suatu ketika ada seorang pengunjung ibu-ibu yang ngotot pengen menjenguk warga binaan. Sudah kami jelaskan bahwa hari itu tidak ada kunjungan, tapi si ibu tetap ngotot pengen ngunjungin. Terus kita dengan responsif, dengan informatif udah memberikan edukasi bahwa hari ini tidak bisa melakukan kunjungan dan diarahkan untuk mengunjungi hari berikutnya. Tapi si ibu ngotot sampai guling-guling. Waduh. Kalau Iya. boleh tahu kenapa di hari tersebut nggak ada kunjungan, Bu? Iya. Biasanya di lapas itu ada jadwal-jadwal. Jadi Terutama di lapas narkotika itu jadwalnya di hari Senin sampai Kamis, dan itu pun kami udah share di sosial media. nah, untuk Selain jam itu dan hari itu tidak ada. untuk jamnya sendiri jam berapa aja? Bu? Jam berapa aja? Coba barangkali ada yang belum tahu nih. Nanti coba dikasih tahu. Untuk jam pelayanan, kalau pendaftaran itu bisa online di sialam.sit. Kalau sudah mendaftar online, kita membuka pendaftaran di jam 10
sampai di sesi 1 jam 10 sampai jam 11.30 dan di sesi 2 jam 13 sampai jam 14.30. Berarti sebenarnya informasinya sudah sangat jelas di media sosialnya. Betul. Iya, Wah, tapi kemungkinan itu karena ibu tersebut tidak membaca literasi di media sosial dan dia datang nggak sesuai jadwal gitu ya Bu ya. Iya. Ya sebenarnya ya gimana ya, kita juga harus bersabar. Akuntabel, bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, harus menghadapi tantangan apa yang di lapangan, tetap harus. Tapi dengan nilai humanis tadi ya Bu. Iya, Betul. iya. Memang luar biasa ya Luar Bu. biasa, Bu Alvin. Ternyata lapas tuh bukan sekedar kata orang-orang penjara. Penjara cuma ada napi doang gitu ya. Mm-mm. Ternyata ada pelayanan bagi masyarakat juga ya. Iya, ternyata memang sekompleks itu. Sekompleks Pak itu. Bibi luar biasa. Boleh untuk selanjutnya kita lanjut ke Ke tema yang selanjutnya mungkin ya Pak Bibi. iya, ke tema yang selanjutnya. Yaitu kompeten dan harmonis. Kali ini kita akan menanyakan kepada para kakak. Katanya tadi di Regu pengamanan ya, luar biasa. Untuk penerapan kompeten di regu pengamanan sendiri, apa yang sudah para kakak lakukan? Untuk kompeten di regu pengamanan yang saya terapkan salah satunya adalah selalu bersikap waspada terhadap situasi gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di lapas. Contoh kompeten sebagai petugas jaga di lapas. Petugas yang kompeten itu yaitu selalu memperbarui pengetahuan tentang keamanan dan pembinaan warga binaan. Lalu petugas yang kompeten selalu menyelesaikan tugas administrasi dengan teliti dan tepat waktu. Dan juga petugas yang kompeten bersedia belajar dari atasan maupun rekan kerja demi peningkatan kinerja. Tadi Pak Raka sudah menjelaskan tentang kompeten Pak Ibras. Betul. Berikut juga dengan contoh-contohnya. Dan untuk yang kedua, ngapain kita apa nih Ibras? Waduh. Ini ada. Jadi lihat itu. Oh iya. Jadi lanjut ke topik yang Kedua, tadi yaitu ada kompeten, harmonis. ada harmonis. Kalau harmonis sendiri para kak di dalam itu dengan warga binaan, Bapak kan regu pengamanan nih. Gimana sih Pak? Coba bisa dijelaskan nggak ke sobat pemasyarakatan? Nah, sobat pemasyarakatan, untuk harmonis sendiri penerapannya di lembaga pemasyarakatan yaitu bisa bersikap sopan dan menghormati sesama pegawai maupun warga binaan. Lalu menghindari konflik dan mengutamakan musyawarah. Dan juga selalu menjaga kekompakan antara tim kita sesama rekan kerja di regu pengamanan, dan juga selalu menjalankan perintah dari atasan dengan baik. Lalu juga kita harus membangun komunikasi yang baik demi pelayanan terhadap warga binaan. Sekarang ini sudah masuk yang terakhir belum sih Pak Bibi? Belum ya? Berorientasi pelayanan, A, akuntabel. K, kompeten. Ih, kamu gimana? Siap, Bener nggak? Benar. Betul. Terus apa lagi? A, hak, ada nggak hak? Hak juga ada ya. Hanya berarti harmonis. Harmonis betul sekali. Betul sekali. Siap, berapa? L L-nya yaitu loyal dan A. dan T. Nah, ini sekarang ke narasumber Yang ketiga, yaitu Bu Nita dari Lapas Narkotika juga. Nah Bu, kalau loyal sendiri tuh menurut Ibu apa sih? Baik sobat pemasyarakatan, menurut saya itu loyal menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga nama baik instansi. Sebagai staf tata usaha sendiri kita kan banyak mengurus administrasi ya, surat menyurat, data pelayanan internal. Jadi kita harus bekerja dengan teliti, disiplin dan menjaga kerahasiaan dokumen atau informasi penting itu sendiri. Kerja kayak gitu ribet nggak sih Bu? Soalnya kan hari-hari
ngeliatin surat, tulisan kecil-kecil, ribet. Pusing nggak Bapak Ibu? Sedikit sih. Sedikit ya, luar biasa memang kita. Tuh teman-teman, barangkali nanti ada yang mau daftar kali di Iya. sini nanti bisa jadi kayak begini. Langsung aja dibuka di laman BKN ya? BKN. Bisa ke Parakan juga. Barangkali mau berinteraksi dengan warga binaan yang di dalam, bisa kayak Parakan. Atau mau yang mengurusi sesuatu yang berhubungan dengan registrasi, bisa kayak Ibu Ati. Betul, gitu kira-kira. Terus yang kedua nih Pak Habibie, tadi kan udah tuh loyal, sekarang adaptif. Adaptif. Nah, menurut Bu Nita sendiri adaptif itu gimana sih Bu kalau di lapas? Kalau menurut aku sendiri itu adaptif itu penting banget ya, apalagi sekarang itu sistem administrasi sudah banyak berubah ke digital. Jadi sebagai staf tata usaha kita harus mengikuti perkembangan teknologi atau zaman dengan sistem kerja yang baru. Jadi kita harus belajar aplikasi administrasi, perarsipan digital, atau menyesuaikan diri dengan perubahan prosedur kerja. Karena teknologi makin canggih ya Pak ya. Iya, apalagi makin canggih. sekarang mah zamannya Zaman hits. zaman hits, apalagi Gen Z. Kita kan Gen Z semua nih, ya kan, betul. Apalagi ya kita harus istilahnya beradaptasi lah ya, betul nggak? Betul. Memang luar biasa para narasumber ini memang. Nah, terus tadi kan udah nih berakhlak. Kanya tuh apa sih Pak Habibie? Kanya tuh Kayak belum ketemu apa tuh. ya kanya ya? Mungkin narasumber kita bisa menjawab apa itu kanya. Coba kanya Bu, apa Bu? Berakhlak itu artinya kolaboratif. Kolaboratif. Semacam kolaborasi gitu nggak Bu? Ya, betul sekali. Berarti kita kerja di lapas tuh nggak sendiri-sendiri ya? Bu, Iya, ya? betul sekali. Itu maksudnya gimana sih Bu? Coba saya mau tahu dari masing-masing narasumber nih kolaboratif itu gimana? Mungkin kita tanya dulu ke para kak. Coba. Dalam kolaboratif sendiri di Regu Pengamanan gimana? Pak? Iya Pak, Kalau coba. kolaboratif di Regu Pengamanan sendiri itu maksudnya adalah kita harus selalu bekerja sama sesama petugas jaga. Kerjasama yang penting Pak. Luar biasa Pak Raka. Jadi bukan sekedar saya mau jaga sendirian gitu, Iya. malam-malam gitu. Kita juga harus kayak menjaga komunikasi yang baik, menjaga hubungan yang baik antar sesama petugas jaga. Karena komunikasi dalam kolaborasi ini penting sekali Pak. Bahwa ASN itu dalam pelaksanaan tugasnya enggak semata-mata cuman kerja pulang, dia juga harus menerapkan nilai berakhlak yaitu. Akhir dari podcast kali ini mungkin memang nggak bisa lama-lama karena Keterbatasan waktu juga Pak. Saya mau kerja. narasumber juga harus mengabdi ya. Jadi istilah kita bukan bekerja tapi mengabdi. Pendaratan, semoga seluruh petugas pemasyarakatan selalu menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan. Semoga itu tangan. Dan yang terakhir nih, mungkin kalau istilah orang mah tidak pamungkas pesan terakhir. Langsung saja, Bu Nita, pesan-pesan terakhir. Kalau saya pribadi, kegiatan podcast ini cukup berkesan karena membuat saya lebih memahami bagaimana nilai berakhlak diterapkan langsung di lingkungan kerja. Pesan dari saya, semoga nilai berakhlak tidak hanya diterapkan saat pelatihan atau tugas saja, tetapi juga benar-benar dijalankan pada pekerjaan kita yang sehari-hari. Agar kita menjadi ASN yang profesional, disiplin, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Luar biasa, bukan lagi dong. Mungkin cukup sekian ya Pak Budi ya. Iya, cukup sekian. Sudah tutup aja Pak. Saya Nibras Hiadatul Aisy selaku pemandu podcast kali ini. Dan rekan saya, Dan silakan. saya Muhammad Dan Habibie sebagai rekan Nibras. Luar biasa. Sampai jumpa di Di tugas selanjutnya.